Prinsip dan teknik pemberian obat di antara lain. Yang pertama adalah prinsip pemberian obat. Prinsip pemberian obat ini berkaitan dengan jadwal pemberian obat yang tepat, terus berkaitan dengan pemakaian obat secara tepat, terus berkaitan dengan pemilihan obat secara tepat. Terus ada 3 teknik pemberian obat. Yang pertama itu adalah secara oral atau melalui mulut, yang kedua secara inhalasi melalui hidung, yang ketiga ada secara topikal atau dengan mengoleskan ke permukaan langsung. Jadi, yang pertama itu adalah secara oral. Secara oral ini contohnya adalah paracetamol. Mekanismenya adalah paracetamol itu dikonsumsi melalui mulut, nah nanti akan masuk ke lambung. Setelah masuk ke lambung akan diserap oleh dinding lambung. Nah, di dinding lambung ini obat tersebut akan dialirkan menuju ke aliran darah. Dan aliran darah ini akan menuju ke bagian yang sakit. Paracetamol adalah untuk obat sakit kepala. Nanti aliran darah ini akan membawa obat tersebut menuju kepala. Dan beberapa obat akan mengalami metabolisme di hati dan nanti akan membentuk metabolit. Dan metabolit ini akan menuju ke ginjal dan dikeluarkan melalui urin. Yang kedua ada inhalasi. Yang mana inhalasi ini contoh obatnya adalah tobramycin. Tobramycin ini adalah obat yang berfungsi sebagai mengurangi infeksi yang ada pada saluran pernapasan. Pada saat tobramycin ini dihirup melalui inhaler, oksigen yang mengandung tobramycin itu akan mengalir menuju ke sistem pernapasan manusia, yaitu melalui bronkus dan bronkiolus. Setelah itu, tobramycin ini akan menuju ke ribosom bakteri. Nah, sampai di sana, tobramycin ini akan mengikat bakteri yang ada pada ribosom, karena bakteri tersebutlah yang menyebabkan terjadinya infeksi pada saluran pernapasan. Yang terakhir itu ada topikal. Topikal itu adalah pemberian obat secara langsung ke permukaan. Nah, sebagai contoh adalah salep anti jamur. Nah, pada saat seseorang terkena infeksi jamur, dan infeksi jamur ini melibatkan senyawa ergosterol, yang mana senyawa ergosterol ini adalah senyawa yang paling utama terlibat dalam infeksi pada jamur. Saat salep anti jamur itu dioleskan ke permukaan kulit, dan nanti dia akan menembus lapisan kulit yang ada pada tubuh. Setelah menembus lapisan, terjadinya interaksi antara anti jamur dengan jamur yang terinfeksi tadi, yang diinfeksikan tadi. Jadi terjadinya interaksi antara mereka. Nah, setelah terjadinya interaksi, salep anti jamur ini akan mengikat atau menghambat pertumbuhan dari senyawa ergosterol tadi, sehingga terjadinya perlahan-lahan redanya rasa sakit ataupun gatal yang terjadi pada saat infeksi pada jamur.